Oke, di video kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan jaringan dari simulasi yang dulu itu kita sambungkan semua dengan, yaitu simulasi subnetting, routing, dan jaringan DHCP di atas. Jaringan wireless juga dengan skema seperti berikut. Jadi saya sudah buat ini skemanya di Cisco Packet Tracer. Nah, seperti ini. Jadi ada servernya di sini, ini web servernya, FTP servernya, ini mail servernya, lalu ini yang tadi wireless, lalu ini jaringan-jaringan yang seperti dulu itu, ini router, ini DNS server, ada DHCP-nya juga. Kemudian langkah percobaannya buat skema jaringan seperti sudah tadi ya. Lalu nyalakan FTP di komputer FTP server. Jadi servernya kita input user gitu. Usernya yaitu coba, dengan passwordnya juga coba. Jadi di FTP servernya kita buka FTP servernya. Jadi tempatnya itu ada di sini, service FTP. Nah, ini kebetulan sudah saya input tadi. Jadi kita inputnya di sini untuk username-nya, kemudian kasih password, kemudian ini dicentang tuh 2345 biar bisa di edit sesuai ininya. Kemudian kita save, lalu kita add dulu, lalu akan muncul di sini ini coba. Nah, kemudian setelah itu di PC1 kita membuat file dengan nama pesan PC1 nama pesannya itu pesan /pc1.txt dengan isi seperti berikut. Ini tadi sudah saya isi pesannya, sudah saya kasih pesan. Jadi kita lihat di command prompt-nya aja. Dengan cara kita menjalankan perintah dir pada command prompt, itu akan mengetahui isinya apa saja yang ada di PC tersebut ya. Jadi di PC1 ini sudah saya dir tadi, gunanya untuk mengetahui file-file yang ada di dalam PC1. Jadi di PC1 itu ada drive C dengan tanpa nama. Di drive C itu ada dua file, yaitu yang pertama ini yang kita buat, yang sudah saya buat tadi, pesan thread PC1. Yang kedua ini dari Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian setelah menambahkan file, kita membuat koneksi dari PC1 ke FTP server. Ini IP dari FTP servernya. Kemudian kita masukkan username yang sudah kita buat tadi, yaitu coba tadi, lalu upload pesan PC1.txt. Itu juga sudah saya lakukan di PC1. Jadi setelah ini kita langsung FTP ini menyambungkan, lalu mencari koneksi ke server FTP-nya. Ini sudah connect, kemudian welcome. Kita disuruh masukkan username kita coba, lalu passwordnya di sini juga diisi coba tapi nggak bisa dilihat. Lalu setelah itu password mode on, kemudian kita put pesan pc1.txt ini untuk mengupload file dari PC1 ke server FTP servernya. Kemudian kita enter, lalu akan complete. Nah, setelah complete kita akan ada laptop buat koneksi perlengkap dan pesan. Jadi kalau di sini disuruh pakai laptop, tapi saya akan mencoba memakai yang smartphone dan sudah saya lakukan dengan gini. FTP server,
FTP, terus dikasih IP dari FTP servernya, kemudian sudah connect, masukkan username seperti tadi ya. Lalu ketika sudah passive mode on, kita melakukan get pesan pc1.txt ini untuk mendownload file dari FTP server yang telah dikirim oleh PC1 tadi. Jadi transfer complete, sudah selesai. Nah, gitulah praktikum untuk FTP servernya. Kemudian kita akan lanjut ke mail server. Jadi di mail server itu kita akan di mail server kita juga akan memakai jaringan yang tadi, tapi di sini kita fokus ke mail servernya. Jadi dalam mensimulasikan mail server digabungkan dengan DNS server, jadi menyambung dengan yang DNS server. Di sini berfungsi mentranslasikan IP address jadi alamat domain yang lebih manusiawi, jadi mudah dimengerti gitu. Untuk skema jaringan tetap menggunakan yang kemarin. Jadi pertama kita harus menambahkan DNS.com pada DNS server. Jadi di DNS servernya, DNS server kita menambahkan com di DNS. Nah, service DNS. Jadi ini sudah saya isi semua. Nanti isinya itu ini diisi namanya, kayak contohnya ini mailku.com sini, terus addressnya itu adalah IP dari server yang akan dipakai gitu. Misalnya ini yang mailku, kita akan memakai mail server itu. Lalu kemudian di add, lalu setelah itu udah ini masukkan semua. Ini yang beda cuma satu, yaitu yang www.jarcom.com itu pakai cname, itu gantinya di sini itu ada cname. Kemudian kalau sudah mengisi com pada DNS server, kita harus jalankan perintah nslookup pada PC1 dan laptop. Di sini saya memakai PC0 dan laptop. Di lookup, jadi command prompt. Nah, di sini tadi itu gagal, kemudian ini udah bisa nslookup mailku.com ke DNS server dulu, kemudian DNS server mengasih alamat ke mail server. Kemudian di command prompt dari laptop juga di seperti itu command prompt. Nah, ini kita nslookup mailku.com, kemudian ini saya dapat address dari mail server. Kemudian setelah ini pada mail server kita aktifkan mail dan buat 2 akun email untuk pengguna atau klien ya. Jadi di mail servernya, mail server ini yang mail server. Di mail ini kita nambahkan 2 akun untuk nanti digunakan oleh user atau klien. Jadi isinya itu ini untuk nama usernya, ini nanti dikasih password, kemudian diklik di sini plus ini, nanti akan terbuat akun dan akunnya akan tercatat di sini. Setelah itu pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client mengirim email dari user 1 ke user 2. Kita di sini user satunya itu PC0 ya, tapi di sini saya akan mengirim dari laptop ke PC0. Jadi yang pertama kan kita disuruh ini dulu konfigurasi dulu. Konfigurasi itu gini caranya, email, terus di sini ada configure mail, terus di sini kita mengisi semuanya, passwordnya seperti password yang kita isi tadi juga user 2, lalu di save. Kemudian setelah di save
kita itu mengkompos. Jadi di sini nanti oke, jadi untuk mengirim di sini saya mengirim dari laptop ke PC0. Jadi di sini cara mengirimnya itu di sini nanti ditulis alamat user email atau akun dari yang kita tuju, user mailku.com gini, kemudian subjeknya ini judulnya misalkan saja tes gitu. Lalu di sini kita mengirim pesannya. Tadi saya ngirim pesan, ini pesan dari seperti yang dicontohkan di sini. Nah, ini pesan dari laptop itu. Setelah itu, setelah terkirim, kita mengecek apakah di tujuan kita di PC0 itu sudah sampai apa belum pesan dari laptop tadi. Dan di sini sudah, itu kita lihatnya itu di receive ya. Jadi ini pesannya. Nah, ini isi dari pesannya, ini pesan dari laptop. Dan sudah selesai, itu aja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.